Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi Anjeli, NIM 2121018. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal ujian tengah semester Ulumul Hadis. Soal nomor 1A yaitu, kemukakanlah pengertian Ulumul Hadis menurut para pakar dan menurut pendapat saudara. Yang pertama yaitu menurut Saiful Hadi, Ulumul Hadis adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis, baik hal tersebut berkaitan dengan periwayatannya, materi, dan matan yang dianggap penting karena tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Yang kedua yaitu menurut ulama mutakadimin, Ulumul Hadis adalah suatu ilmu pengetahuan yang selalu membahas tentang cara persambungan hadis sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Ulumul Hadis selalu mempelajari hal ihwal para perawinya, keadilan, kedabitan, dan dari bersambung tidaknya sanad dan sebagainya. Menurut pendapat saya, yaitu Ulumul Hadis adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis, baik hal tersebut berkaitan dengan periwayatannya, materi, dan matan yang dianggap penting karena tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Soal yang 1B yaitu jelaskanlah tujuan serta kegunaan mempelajari Ulumul Hadis. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan daif atau lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Soal nomor 2 yang A, apa yang saudara ketahui mengenai hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya. Soal yang 2B yaitu jelaskanlah perbedaan antara mutawatir lafzi dengan mutawatir maknawi dan sertakan jawabannya dengan contoh. Perbedaannya yaitu, hadis mutawatir lafzi itu hadis yang disampaikan dari Nabi sampai generasi tabi'in, tabi'un tidak berubah matan atau isinya, tapi hadis mutawatir maknawi itu hadis yang disampaikan dari Nabi sampai generasi tabi'in, tabi'un agak sedikit berubah redaksinya, tapi pada intinya sama. Contoh dari hadis mutawatir maknawi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh hadis mutawatir lafzi yaitu menceritakan kepada Musa, dia berkata, menceritakan kepada Abu Uwanah, diperoleh dari Abi Husain, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan nama kamu sesuai dengan namaku, dan jangan kamu meletakkan keburukan dengan yang aku anggap itu buruk. Siapa yang di antara kamu melihatku di dalam tidurnya, maka ia benar-benar telah melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku, dan siapa yang berdusta dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Soal yang 3A yaitu, jelaskan pemahaman saudara terhadap perbedaan antara hadis sahih, hasan, dan daif. Hadis sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh perawi
Hadis yang jujur terpercaya, baik pengalaman agamanya dan sempurna ingatan dan hafalannya. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. Rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu harus bersambung, mulai dari perawi pertama hingga perawi terakhir. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikat, dalam arti adil dan dobit. Yang kedua yaitu hadis daif. Hadis daif merupakan hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Yang ketiga yaitu hadis hasan. Adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya dan telah masyhur rawi-rawi sanadnya dan kepadanya tempat berputar kebanyakan hadis dan yang diterima kebanyakan ulama dan yang dipakai oleh umumnya fuqaha. Soal yang ketiga B yaitu apa yang melatar belakangi hadis itu dikatakan sahih, hasan, dan daif. Menurut takrif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Sanadnya bersambung, tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan yaitu hadis yang tidak mengandung informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki semakin dari satu sanad. Hadis itu disebut do'if karena setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan atau tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan, maka disebut hadis do'if, dan hadis seperti ini banyak sekali ragamnya. Soal 3C yaitu kemukakanlah pendapat para pakar serta pendapat saudara mengenai hukum beramal dengan hadis di atas. Menurut mazhab Hanafi, meskipun hadis do'if, maka hadis do'if boleh diamalkan dalam keutamaan amal. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis do'if dalam keutamaan amal dan meraih pahala atau motivasi. Menurut mazhab Syafi'i, telah kami jelaskan kesepakatan ulama untuk mengamalkan hadis do'if dalam hal keutamaan amal, bukan hukum halal dan haram. Menurut pendapat saya, mengamalkan hadis do'if itu boleh-boleh saja, asalkan untuk motivasi dan meraih pahala, bukan untuk mencari halal dan haramnya suatu hal. Sekian, terima kasih. Jika ada saya salah dan janggal, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.